Oke, mungkin kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita masih diberikan kenikmatan, diantaranya adalah nikmat sehat ya. Jadi, kita bersyukur dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan dihindarkan dari wabah ini ya. Jadi kalau kita lihat kondisinya yang kemarin perkiraan sudah baik, ternyata pada hari-hari terakhir ini kondisinya cukup mengkhawatirkan. Sebentar, saya ambil pen saya tadi. Oh ini. Ya, jadi cukup mengkhawatirkan sehingga Solo, ya istilahnya itu sekarang pemberlakuan untuk mungkin Senin ada karantina lagi. Jadi setiap pendatang yang di Solo harus dikarantina di itu ya, di mana? Benteng, Pak. Benteng ya. Oh Iya, ya, benteng. oke. Nah ini sebenarnya gini kaitannya dengan bentuk di mata kuliah SPMM itu kan sebenarnya untuk tugas yang kedua sebenarnya kan intinya orientasinya kan cuma mengkonstruk soal, kemudian soal itu sebenarnya orientasinya kan kita juga mengenal pemecahan masalah yang ada di sekolah. Cuma kesulitannya mungkin ini kan masa pandemi dan saudara ada di rumah. Ya. Cuma nanti saya tanya dulu apakah di sekitar Anda di sana, di rumah, kalau misalkan kelompok itu kan bisa di ini bisa nggak dilakukan itu? Kalau tidak ya mungkin dikonstruk dalam bentuk yang lainnya. Ya. Oke itu sehingga harapannya nanti ketika itu diuji cobakan itu kan berarti artinya kita memang mengenal satu kasus yang dihadapi oleh anak didik kita sehingga nanti ada dua hal yang mungkin barangkali perlu kita tanamkan di sana. Oke ya. Nah, oke mohon maaf juga kemarin rencana saya kirimkan file ini. Ternyata belum ya. Halo? Belum saya kirimkan ya file Belum, Pak. belum ya. Ya, mohon maaf. Jadi kemarin rencana saya kirimkan ternyata kelupaan. Sebenarnya sudah kita buatkan link YouTube-nya sehingga nanti bersamaan itu kita kirimkan itu. Ya, insya Allah nanti. Oke ya, mungkin terkait dengan bentuk yang kemarin, ini pada bagian yang terakhir yang harusnya memang saudara saya minta untuk mencoba ini. Tapi mungkin kalau kemarin lupa ya kita mengingatkan sedikit di sini bahwa ketika prinsip HMGM ya. Jadi kalau kemarin di dalam bentuk aljabar itu ada beberapa rataan, kemudian yang kita sering pakai di sini ini kan rataan jadi AMGM ya. Jadi arithmetic means di situ dan geometric means. Nah, ketika kita menentukan bentuk ini ya jadi artinya bagaimana kita menentukan nilai minimal ini ya artinya di sini ketika bentuk 9 x kuadrat sin ya, kuadrat x ditambah 4 ya. Ini banyak cara sebenarnya nanti kalau misalkan kita mengenal kembali ke fungsi atau mungkin kalau nanti dikaitkan dengan di bagian analisis ya sebenarnya kan ada beberapa cara ini. Nah, kalau kita kenalkan ini kan sebenarnya bentuk ini ketika 9 ini kan menjadi 9 x sin x ya, ini karena x kuadrat dibagi dengan x ini kan ditambah dengan 4 per x sin x ya. Sehingga melihat di sini kalau ini A kemarin, kalau ini B ya. Padahal kalau A plus B per 2 ya, itu kan lebih dari akar dari AB. Ya. Berarti kan artinya ketika kita lihat di sini, maka kan sebenarnya
bentuknya kalau 9x sin x plus 4 per x sin x, ya itu kan berarti lebih dari atau sama dengan akar ini. Kalau ini ada 2, berarti ini 2. 2 akar dari. Nah, ini kalau dikalikan, berarti kan sebenarnya kan 9x sin x kalikan 4 per x sin x. Ini kan berarti lebih dari 2 kali 9 kali 4, berarti akar 3. Nah, ini kan kalau dihitung 6 itu berarti 3, 6, 12 ya. Nah, ini kan berarti orientasinya jadi kita tuliskan 9x kuadrat sin kuadrat x ini ya plus 4 per x sin x. Ya, ini kan lebih dari atau sama dengan 12. Nah, ketika kita lihat minimal berarti artinya kan yang paling kecil di sini, ini 12. Nah, berarti orientasi yang kita bawa di dalam bentuk itu, maka sebenarnya adalah kita bawa ke sana. Ya, jadi ini beberapa bentuk yang mungkin barangkali kita kenalkan kemarin. Jadi ini yang mungkin barangkali kita lihatkan di situ. Nah, kemudian di dalam satu bentuk yang kita kenal ya. Jadi kita kenal mungkin begini. Jadi artinya beberapa bentuk itu artinya sering kita pakai itu kan di antara materi-materi yang mungkin advance ya di situ kaitannya dengan persoalan di seringkali di OSN ya. Jadi artinya kan di sini sebenarnya gini. Ketika AMGM itu diterapkan dalam satu bentuk ya, di SMP misalkan, itu kan seringkali kita sering mengenal bentuk ini ya. Jadi artinya apakah itu nanti di SMP atau di SMA. Kalau rumus kosinus itu berarti SMA. Nah, kadang kalau di SMP kita tidak mengenalkan rumus itu, tetapi mungkin barangkali dengan perbandingan sudut-sudutnya. Jadi kayak misalkan nanti di SMP itu kan kita menggunakan biasanya transformasi ya, jadi atau mungkin bentuk yang kemarin yang dipakai itu. Misalkan ini, ketika ada segitiga ABC. Jadi kalau pada bagian satu ini, ya, jadi kalau misalkan nanti ada segitiga ABC, ya, berarti di sini adalah AB itu C, ya, ini B, dan ini A. Nah, di dalam persoalan ini diketahui ya sebenarnya ini kan sebuah segitiga ABC sebarang, kemudian di mana CA itu adalah setengah dari A plus C. Ya, ini yang diketahui kan ini dengan ABC itu panjang sisi-sisi itu. Nah, berarti berapa besar sudut ini? Ya. Artinya kalau kita buat itu ukuran terbesarnya berapa? Maka sebenarnya kan ketika kita menentukan besar di situ, maka sebenarnya kan kita mengingatkan pada ada dua aturan ya, sinus dan cosinus yang kita pakai itu. Jadi artinya kan ketika kita tuliskan cos B, ya, itu berarti kan A kuadrat ditambah C kuadrat min, ya, berarti min B kuadrat per ini, 2AC. Jadi yang kita lihat itu kan ketika bentuknya itu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus plus C kuadrat min 2AC cos B. Nah, berarti ini yang kita tuliskan, maka pertama kalau ini kita gunakan ini. Jadi kan cuma menginputkan saja di sini. Jadi A kuadrat plus C kuadrat ya min, ya, di sini kan artinya ada bentuk A plus C per 2. Nah, ini per 2AC. Nah, ini kan kalau kita tuliskan biasa kan A kuadrat plus C kuadrat ya, min ini A kuadrat kemudian min 2AC min C kuadrat. Jadi ini kalau ini dikurung ya ini berarti plus per 4. Ya, ini per 2AC. Sehingga nanti kan kalau disamakan penyebut, ya, ini kan artinya dari bentuk ini kan kita dapatkan di sini bahwa
ada 4 min A, berarti kan sama dengan di sini 3A kuadrat ditambah 3C kuadrat min 2AC di situ per berarti 8AC. Ya, jadi ini yang kita dapatkan. Nah, pada bentuk ini sebenarnya kan ketika kita memiliki ada bentuk 3A kuadrat plus 3C kuadrat, ya, maka kan di sini nilainya akan lebih dari 2 akar dari ini. Ya, ini kan prinsip AMGM itu. Berarti ini kan lebih dari yang kita tuliskan 3 berarti 6 AC. Nah, berarti kan dari bentuk ini kalau kita tuliskan, oh bentuk ini adalah lebih dari 6 AC min 2 AC per 8 AC. Nah, ini kan kita dapatkan, oh lebih dari setengah. Ya, jadi pertama kalau cos P itu lebih dari nilainya setengah. Nah, maka yang dilihat di sini sebenarnya kan bahwa ketika Anda melakukan ini, maka juga harus memperhatikan di situ bahwa bagaimana nilai cos itu ya. Cos 01 bentuknya seperti ini. Nah, jadi artinya kan nilainya itu kan semakin turun. Ya. Jadi artinya di situ kan semakin turun di situ ya. Jadi artinya kan kalau mendekati ini nilainya cosnya mendekati 1 itu kan nilai sudutnya semakin kecil. Nah, berarti kan artinya di sini sudut terbesar karena di sini kan kalau dia itu misalkan nanti 2/3 otomatis sudutnya kan semakin yang kita lihat itu kan semakin kecil. Jadi maka di sini kalau cos B itu lebih dari setengah, maka yang kita akan sudut terbesarnya itu maka akan 60. Ya, karena cos beta sama dengan setengah itu betanya adalah 60 derajat. Berarti ini terbesar. Karena nanti ketika nilainya semakin tinggi, sudutnya kan semakin berkurang. Ya, jadi ketika nanti cos 45 itu tadi kan nilainya ini semakin. Karena nanti setelah lebih dari 60, ya otomatis nilai cos sinusnya itu semakin berkurang. Jadi orientasinya kan di sini. Maka di dalam konsep ini pertama ketika memecahkan satu persoalan, maka sebenarnya kan siswa itu dituntut untuk mengkaitkan beberapa hal di situ ya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan satu proses perhitungan di sini, kemudian artinya menerapkan ini tadi. Kemudian di satu sisi di situ bagaimana seseorang itu mencoba untuk menalar bahwa pergerakan kos itu seperti apa. Nah, ini orientasinya kan di sini. Nah, kemudian mungkin kita hanya melihat satu persoalan yang hampir sama ya, tapi di sini kan mungkin bentuknya agak sedikit berbeda. Jadi misalkan Anda melihat satu persoalan, ini bisa dikaitkan dengan mungkin satu persoalan aljabar secara umum. Satu restoran bisa ya, menyajikan 2 pizza bundar dengan ketebalan yang sama dalam berbagai ukuran. Ya. Jadi kadang soal itu dibuat menjadi 4 ukuran, 30, kadang 20, 30, 40, 60. Ya. Jadi orientasinya di sana. Nah, kemudian ditawarkan di situ bahwa untuk ukuran kecil yang berdiameter 30 itu harganya 30.000. Nah, sedangkan yang besar, yang lebih besar itu 40, itu ditawarkan dengan harga 40.000. Nah, kalau misalkan kita membeli pizza itu, mana yang lebih hemat ya? Tunjukkan alasan Anda. Nah, ini kan berarti kan artinya ketika kita melakukan satu proses ya, satu proses untuk menalar ya, menalar di situ bagaimana kita melakukan satu bentuk
untuk menjawab mana yang lebih hemat, apakah sama-sama hemat misalkan, atau dikatakan di situ ada yang lebih hemat ya, apakah yang diameter 30 atau diameter 40. Nah, sebenarnya kan ini kan orientasinya kan sebenarnya menggunakan satu konsep perbandingan di sana ya. Jadi konsep perbandingan sehingga nanti ketika memberikan satu argumen ya, maka dia harus melakukan satu proses penalaran di situ, kemudian mengambil satu simpulan. Ya, jadi artinya kan dia harus melakukan sama ya kayak sini tadi kan melakukan satu proses dan untuk menuju satu simpulan. Nah, di sini yang kita lihat ketika orang berpikir maka sebenarnya kan harusnya mengkaitkan dengan luasan ya, luasan. Ini kalau luasan kan berarti bicara di geometri sebenarnya. Jadi ada integrasi di sana. Kayak soal ini tadi kan juga terintegrasi dengan materi di geometri, kemudian trigono, kemudian dengan bentuk AMGM itu. Nah, kemudian di sini yang kita lihat di sini, ketika memiliki ketebalan 30, ketebalannya sama tapi diameternya beda. Maka di sini kan luas pizza yang pertama, itu kan sebenarnya kalau kita hitungkan kan 15, ya. R-nya 15, berarti PR kuadrat. Ya, berarti P itu kalau misalkan diambil 3,14 kali 15 kuadrat. Jadi artinya 3,14 kali 225. Ini kalau dihitung pakai kalkulator, ya, ini kita hitung. Kemudian kalau luas yang kedua, itu kan sebenarnya kan pi R kuadrat, R-nya adalah 20. Berarti kan sebenarnya kan 400 pi, ya, atau 400 kali 3,14. Nah, ini 3,14 kali 4 ya. 6, 1, 5, 12 ya. Jadi 1, 2, 5, 6 di situ ya. Jadi artinya kan di sini karena di situ 400 berarti kan kita dapatkan 1, 2, 5, 6 ya. Di sini berarti satuannya itu. Nah, kemudian yang atasnya di situ kalau dituliskan 225 kali 3,14 ya. Itu 706. Ini 706 koma berapa? 5. Ya. Ini kan luasnya ini. Ya. Oke ya. Nah, berarti ini luasnya kan pertama berbeda. Nah, kemudian sekarang kan kalau kita kaitkan dengan harga, maka kan sebenarnya kan anak itu harus coba mampu untuk mengkaitkan itu. Berarti dibagi dengan 40.000. 30.000. Kalau ini dibagi dengan 30.000 dapatnya berapa? Yang satu, ya, jadi 70,55 Pak. 06,5 per 30.000 dapatnya berapa? 0,0, 30.000. 0,02355. Iya. Ya, 5. Ya, oke. Nah, berarti yang satunya kalau yang kita tuliskan 1256 dibagi 40.000 dapatnya 0,0 0,0314 Pak. 314. Nah, di sini yang kita lihatkan itu artinya kan di dalam Rp1 itu maka di sini kan mendapatkan luasan pizza yang lebih besar yang mana. Itu kan nanti kan artinya kan Anda harus mampu untuk menyimpulkan ini. Itu ya. Jadi artinya kan di sini kenapa yang pertama kalau soal yang di atas itu sering dikeluarkan di Olimpiade. Jadi kalau OSN itu seringkali membuat soal mungkin bentuknya seperti ini.
Tapi kalau yang di bawah itu sebenarnya kan soal yang sering diteskan kalau misalkan soal-soal ini soal PISA ya. Jadi artinya di situ yang kita keluarkan mungkin bentuknya adalah seperti ini. Jadi artinya di sini kan sebenarnya sama-sama di dalam melakukan penalaran, mungkin di dalam berpikir juga ada analisisnya sama. Cuma konteksnya di situ kalau di atas itu kan soal lebih sering dibuat itu matematik ya. Jadi artinya kan konsep itu mungkin tidak perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari karena sifatnya kan di sini matematik, jadi pure matematik. Jadi kadang-kadang memang pure matematik kecuali kalau memang soal-soal itu dibuat dalam bentuk terapan. Nah, kemudian kalau di sini sebenarnya kan konteksnya itu dibuat lebih cenderung mungkin dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa. Ya, seolah-olah itu kan dibuat satu bentuk persoalan yang sedikit kontekstual, sehingga bentuk ini kadang bisa dinalar. Jadi seolah-olah kan kadang ketika kita tidak hati-hati, kadang salah di dalam menafsirkan, sehingga kadang-kadang kan walaupun itu dalam kehidupan sehari-hari kan butuh penalaran, kemudian di sini adalah memerinci, ya, jadi gunakan konsep apa. Kadang memang soal pizza itu tidak harus menggunakan konsep apa tertentu secara pure di sini, tetapi kadang menggunakan penalaran matematik yang tidak terlalu misalkan limit seperti ini. Ya, kadang-kadang bentuknya seperti itu. Nah ini ya mungkin barangkali nanti ketika kita membuat satu persoalan memang bisa dua dikategorikan ini. Jadi oke ya, jadi seperti itu. Nah beberapa hal yang mungkin nanti saya sampaikan ketika terkait dengan materi ini rata-rata adalah mungkin pure di matematik, tetapi nanti ketika diterapkan itu kita lebih cenderung bagaimana terkait dengan bentuk-bentuk ini. Yaitu mungkin ini review dari yang kemarin. Gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Halo? Nggak ada. Oke, clear. Oke ya, ini artinya ada beberapa bentuk nanti saudara bisa melakukan ini. Nah, sebenarnya nanti kan kaitannya dengan satu pemecahan masalah. Sebenarnya kan artinya kan dua-duanya merupakan soal pemecahan masalah. Cuma nanti yang perlu diperhatikan di situ adalah di dalam konteks mungkin mengkonstruk kemungkinan bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua orientasinya adalah mungkin konsep-konsep yang terkait di situ. Oke, itu mungkin materi yang kemarin di bagian aljabar. Kemudian di sini kalau dikaitkan dengan materi berikutnya di situ adalah materi bilangan ya. Jadi materi bilangan itu teori bilangan. Teori bilangan itu kan kalau Anda kuliah satu semester ya. Satu semester. Nah, pertanyaannya itu di dalam kuliah satu semester ini kalau saya menuliskan materi ini semuanya sudah semua. Halo? Halo? Suara saya hilang? Tidak, Pak. Tidak. Sepertinya yang fungsi tangga dan seiring itu belum. Ini kan artinya kan bisa dilihat sebenarnya kan di kalkulus ada, gitu kan ya? Kalkulus ada kan? Ada. Kan ada fungsi tangga kan? Ada ya? Lupa. Lupa, Pak. Lupa. Oh iya. Oke, saya tidak ini cuma kita mungkin memperlihatkan bentuk-bentuk beberapa saja di situ. Artinya mungkin di dalam satu pemecahan masalah pun mungkin kan konteksnya agak sedikit berbeda ya. Jadi sebenarnya kan
ketika kita belajar di mata kuliah, kalau menurut saya sih orientasinya adalah bagaimana kita mengenal struktur dan orientasinya itu kan bagaimana kita bisa membuat satu penurunan. Jadi penurunan itu kan berarti kita membuat satu filosofi secara kronologis konsep itu terbentuk. Ya, jadi dan orientasinya kan kita bisa menunjukkan sifat-sifat yang berlaku di sana. Jadi orientasinya kan ketika sebenarnya di kuliah ketika menjembatani dalam satu proses ya itu mesti orientasinya di sana. Nah mungkin di dalam bentuk ini kan kadang-kadang penggunaannya berbeda. Jadi kadang ada penggunaannya praktis ya. Jadi kalau anak SMA itu memang ada dua tuntutan. Dua tuntutan itu artinya kan ketika mampu menggunakan, kemudian yang dua itu kan mampu menunjukkan. Nah mungkin barangkali kan konteks yang dipakai di SMA itu kadang-kadang kan caranya praktis ya. Praktis itu dalam arti dia mengenal kalau bentuk-bentuk itu dibuktikan dengan cara apa. Nah, itu penalarannya kan mungkin dia akan membuat koneksi di situ. Nah, mungkin kalau di kuliah kan mungkin barangkali sedikit berbeda. Jadi seolah kan mengapa kita harus membuktikan itu, dengan cara apa kita membuktikan. Nah, itu kan berarti kan artinya berpikirnya adalah lebih jauh. Jadi lebih jauh itu dalam arti mungkin kita tidak menemukan semuanya, tetapi kalau diberikan bukti mungkin kita bisa membantu untuk koreksi. Koreksi dalam arti apakah yang dilakukan anak itu benar atau salah. Jadi artinya ketika kita nanti menghadapi anak SMA itu kan orientasinya kan sebenarnya mungkin kita juga tidak menemukan semua cara. Nah, mungkin ada anak yang menemukan cara yang barangkali kita tidak pernah memikirkan itu. Tetapi harapannya adalah kita mampu untuk memberikan evaluasi terhadap cara yang dilakukan itu. Sebenarnya itu. Ya, jadi karena kita juga tahu mungkin artinya kemampuan seseorang juga berbeda juga. Jadi orientasinya di sana. Oke ya. Nah, beberapa bentuk artinya di situ kan kalau misalkan sifat penjumlahan ya ini kan sudah biasa, genap ganjil, ganjil genap dan seterusnya di situ ya. Nah, kemudian nanti kan kalau dikaitkan misalkan dalam satu persoalan itu kan bisa dilihat mungkin bentuknya kan seperti ini. Jadi hasil kali suatu bilangan genap dengan bilangan ganjil itu adalah 820. Bilangan ganjil yang terbesar yang memenuhi syarat tersebut adalah apa? Nah, itu artinya kan orientasi di sini kan agak praktis ya, agak praktis di situ. Karena ketika kita mengambil dari bentuk tadi itu kan kita menggunakan sifat dari genap dan ganjil ini. Nah, jadi orientasinya kan kalau kita menuliskan bentuknya adalah ini. Sedangkan kalau kita tuliskan perkalian dua bilangan yang menghasilkan bilangan ganjil hanya dapat diperoleh dari dua bilangan ganjil. Ya, jadi artinya kan ganjil kali ganjil, bilangan ganjil kali bilangan ganjil itu ganjil. Sedangkan selain itu kan menghasilkan bilangan genap. Nah, berarti kan artinya faktor ganjil dari 8, 20 selain 1, 5, dan 41. Jadi ini yang kita tuliskan. Bilangan ganjil yang terbesar itu kan berarti sebenarnya kan 5 kali 41 itu 205. Ya, jadi bilangan terbesar itu yang kita dapatkan adalah ini. Ini kan artinya kan kita melihat dari pemfaktoran di sini, kemudian kita melihat yang ganjil. Ya, kali ini kan genap, maka yang kita lihat ganjil dengan ganjil. Jadi artinya kadang sifat itu terpakai tetapi tidak secara langsung, ya, tapi secara tidak langsung untuk mengkaitkan itu. Ini ya. Jadi artinya kan orientasi di dalam ini sebenarnya kan kemampuannya mungkin lebih banyak menalar untuk mengkaitkan ini. Kemudian yang kedua, seringkali kita juga menuliskan mungkin bentuk ini ya. Jadi artinya kan ketika ada A plus BB, itu adalah ini. Dengan A dan B adalah bilangan ganjil. Nah, itu berarti kan artinya sudah ada ketentuan. Oh, kalau A ganjil, B ganjil, dan ini ganjil, ya berarti kan P itu mau nggak mau kan harus genap. Jadi kalau P itu ganjil,
Maka ini kan ganjil. Ganjil tambah ganjil itu genap. Nah, ini nggak menghasilkan ini. Maka dengan catatan itu, maka P itu harus yang kita katakan genap. Jadi genap. Karena di sini kan menghasilkan bilangan genap plus bilangan ganjil itu ganjil. Nah, kalau P itu genap antara ini sampai ini. Nah, berarti kita mencari bilangan genap ini sampai ini saja. Jadi intinya kan di dalam satu proses mungkin kita mengkaitkan dengan bentuk-bentuk seperti itu. Ya itu ya, mungkin barangkali nanti saudara bisa melihat bagaimana proses itu terbentuk. Jadi ini bentuk-bentuk yang mungkin barangkali Anda pikirkan itu adalah satu bentuk yang praktis ya. Ini saya ambilkan rata-rata ini adalah mungkin baru untuk yang OSN. Ini nanti tolong dicoba, diberikan polinom, ini sorry salah nulisnya. Ini harusnya X pangkat N, A1 X pangkat N-1, A2 X pangkat N-2. Jadi indeks, ya ini indeks. Nanti tolong ini indeks A1 sampai ini AN. Nah, nanti orientasinya di situ. Ini salah tulisan, jadi bukan script ya. Jadi di sini kan indeks ya, bawah. Tunjukkan bahwa PX tidak punya akar bilangan bulat. Nah, nanti artinya kan di sini ketika P0 dan P1 keduanya bilangan ganjil, nah, maka tunjukkan PX itu tidak memiliki akar bilangan bulat. Nah, itu nanti kan mengkaitkan dengan bentuk tadi, ganjil dengan ganjil perkalian tadi sifat itu. Nah, kemudian ini saya pikir juga sudah dibahas di dalam satu materi yang banyak di sana, sifat keterbagian ya. Jadi sifat keterbagian ini kadang-kadang dibuktikan ya. Saya nggak tahu pakai modulnya siapa di situ. Cuma nanti kan ketika jika A habis membagi BC dan FPB dari A, B itu 1, jadi prima relatif di situ, maka A juga habis membagi C. Ya, jadi berarti nanti kan artinya di sini orientasi ke sini. Nah, nomor 13 itu sebenarnya sifat yang mungkin barangkali ketika ini sebenarnya kan 0 dibagi 0 itu kan bentuk tak tentu. Ya, jadi artinya di sini kan selain A itu tidak 0, jadi kalau A itu tidak 0, maka bentuk ini kan tidak terdefinisi, jadi tidak ada. Kecuali kalau A sama dengan 0, itu karena bentuk tak tentu. Jadi artinya nanti kan 0 dibagi 0 itu kan bentuknya mengatakan itu tak tentu. Tak tentu itu berarti sebenarnya ketika setiap kita berikan, itu memberikan hasil yang benar. Itu orientasinya ke sana. Nah, beberapa sifat mungkin barangkali ini sehingga kita juga mengaitkan dengan binomial kemarin, mungkin pada bentuk yang ini kemarin kan di aljabar ada ya. Jadi kalau A pangkat N dikurangi B pangkat N, ini sama dengan A min B kali ini. Ini kan artinya kemarin kita sudah bicara itu, kita kaitkan ya. Kalau A plus N plus B pangkat N sama dengan A plus B kali ini. Nah, ini kan kemarin bisa dengan urean segitiga Pascal atau nanti bentuknya dibuat kombinasi itu. Nah, ini artinya maka didapatkan bahwa A min B itu membagi habis A pangkat N min B pangkat N untuk semua bilangan bulat A dan B. Ini kan kalau kemarin di aljabar, kemudian diterapkan di bilangan, maka ini juga mengatakan ini. Nah, orientasi di situ ya, orientasi di situ sebenarnya kalau kita kaitkan dengan satu bentuk ya, suatu bilangan habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhir itu ya, ini kan artinya kan kayak kita bicara pada satu bentuk yang praktis, mungkin di dalam satu perkuliahan kadang-kadang tidak diberikan secara khusus ya. Jadi artinya kan suatu bilangan habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhir dari bilangan tersebut adalah 0 atau 5. Yaitu kita memperhatikan sifat dari yang digit terakhir di sini. Itu kan kadang-kadang kan secara khusus tidak didapatkan ketika Anda mempelajari di materi-materi yang terstruktur itu. Nah, kemudian suatu bilangan habis dibagi 2 pangkat N jika dan hanya jika N digit terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat N. Nah, ini artinya di sini kan artinya ketika 2 pangkat N, ini kita contohkan ini 1, 3, 4, 5, 7, 6. Ini habis dibagi 8, 8 itu 2 pangkat 3. Ya.
kalau kita tuliskan sebab 576, jadi N digit terakhir 3 itu habis dibagi 8. Nah, ini artinya kan hal yang mungkin barangkali ketika kita mengenali di dalam bentuk-bentuk itu, kadang kita tidak mengenal konsep di sana. Nah, kemudian di dalam membangun penalaran itu, kadang kan kita bisa melakukan dengan trial and error di situ ya. Jadi mencoba dari bentuk yang sedikit kemudian bisa digeneralisasi ke dalam bentuk itu. Lah kemarin kan ketika strategi itu kan salah satunya ketika anak menalar itu bisa melakukan dengan bentuk ini. Jadi artinya membuat pola, ya, kemudian melakukan satu generalisasi. Nah, ini sama nanti ketika 16 itu 2 pangkat 4, maka yang kita cek itu ini. Jadi 4 digit terakhir, ya, 1328, itu habis bagi 16. Nah, ini orientasi ini kan melihat satu keterkaitan sifat yang ada di dalam satu bentuk, ya, satu bentuk bilangan. Maka ciri-ciri dari satu bilangan yang habis dibagi 5, habis dibagi 3, nah itu kan kadang-kadang perlu dilihat dari bentuk keterbagian ini. Karena nanti kan ketika kita melihat bentuk dari sifat keterbagian ini, maka sebenarnya kan beberapa sifat itu bisa dibangun dari ini. Ya, sehingga sebenarnya di dalam teori mungkin kita belajar di teori bilangan, kita fokus bagaimana kita membuktikan ini. Ya. Maka di sini kan lebih cenderung bagaimana kita menerapkan itu. Misalkan satu ilustrasi lagi di sini secara sekilas ya, karena ini mohon maaf tadi waktunya kehilangan banyak karena masalah trouble, kemudian ketika kita restart itu nunggunya ternyata juga banyak waktu juga. Ini ya, mungkin Anda sudah mengenal satu bentuk ini seringkali. Buktikan bahwa 7, 13, 181 adalah faktor dari 3 pangkat 105 plus 4 pangkat 105. Ya. Mungkin yang kita lihat itu bentuknya ini. Nah, bagaimana kita mengenali ini? Maka sebenarnya kan gini, 105 itu bilangan ganjil. Ya. Kalau 105 bilangan ganjil, maka kan sebenarnya kan 3 pangkat 105 itu ganjil. Karena orientasinya gitu. Dan sebenarnya nanti kalau dipangkatkan itu kan nanti orientasinya. Dan 4 pangkat 105. Maka yang kita kenali di atasnya sini kan orientasinya itu. Maka dikatakan kalau ini bentuk ini, nah, sama bentuk ini. Ini kan artinya kan kalau ini habis dibagi 3, ya, ini habis dibagi 4. Ya. Kemudian kalau 105 itu yang dikatakan ganjil, ya, maka sebenarnya kan orang bisa menuliskan bahwa di sini kalau dijumlahkan itu habis dibagi 3 dan 4 plus 4 jadi 7. Ya, jadi orientasi yang kita lihat itu nanti kan gini. Jadi contohnya misalkan 3 pangkat 3, nanti ini 4 pangkat 3. Anda bisa melihat di situ ya. Kalau 3 pangkat 3 itu nah Anda dapatkan 927 ya. Kemudian kalau 4 pangkat 3 itu kan 64 ya. 64 ya. Sehingga nanti kalau kita tuliskan di situ kan ada 1 dan 1 itu kan kalau dibagi 7 itu 2. Berapa? 1 7 21 13. Jadi 13. Jadi orientasinya kan kita orientasinya lihat dari keterkaitan itu. Nah, kemudian ketika bentuk ini ya dituliskan bentuknya ini, ya, berarti kan 3 pangkat 3 27 ini. Nah, 3 ini yang kita ambil juga ganjil juga, sehingga di sini 27 64. Berarti habis dibagi 27, habis bagi 64, maka juga habis bagi 27 plus 64. Nah, berarti habis bagi 91. Nah, karena 91 itu 7 kali 13 tadi yang kita tuliskan ini, maka di sini habis dibagi 13. Karena orientasinya kan pembagian itu
kalau habis dibagi 91, 91 kali ini berarti habis bagi ini dan ini. Itu pasti karena faktornya. Ya, jadi karena faktor itu kita dapatkan ini. Nah, berarti kan teruji satu-satu di sini. Nah, ini kan artinya sebenarnya bentuknya kan nanti kalau dilihat dari strategi itu, kira-kira kita menggunakan strategi yang mana di sini kan seolah kan kita membuat mengkaitkan tetapi membentuk pola yang sama di situ. 3 pangkat 105, kemudian ini 3 pangkat 5, 243, ini 1024. Ya. Dilihat di sini, ya. 21 ganjil, kan sama alasannya di situ. Maka 3 pangkat 10 habis bagi 243 ditambah ini. Nah, 1267 itu 7 kali 181, berarti kan habis bagi ini. Nah, ini artinya di dalam kaitannya dengan sifat keterbagian itu, pertama, kita tidak pure menggunakan satu proses bahwa kita menghitung, kemudian kita bagi biasa. Itu kan penalaran itu kan ketika buktikan, ya boleh saja sih Anda melakukan satu perhitungan, 3 pangkat 105 berapa, 4 pangkat 10 ini berapa. Tapi kan di situ kan tidak memberikan satu pekerjaan yang praktis. Jadi ada satu pola yang mungkin barangkali masuk di sini, sehingga ketika kita melihat bentuk keterkaitan itu, maka beberapa sifat yang ada di sini itu terpakai di situ. Gitu ya, mungkin ini kita lihat mungkin beberapa bentuk yang ada di situ. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca semua pasangan bilangan asli M dan N yang murni. Ini tulisannya salah ya, harusnya 2 per M ditambah 3 per N sama dengan 1. Nah ini nanti mungkin menulisnya pakai equation, ini pakainya biasa. Jadi garing itu salah. Sehingga nanti mungkin Anda bisa dibaca di situ bagaimana kita mengkaitkan dengan konsep tadi sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Ini mungkin juga ini, jadi masih mengkaitkan dengan uji keterbagian. Nah, ini kan adalah bilangan 5 angka yang habis dibagi 72. Jadi tentukan nilai A dan B. Nah ini kan orientasi di dalam satu konsep untuk melihat apakah terbagi atau tidak itu, maka menggunakan faktor tadi ya, 72, 9 kali 8, karena 9 dan 8 itu relatif, prima relatif ya, jadi FPB-nya 1, ya, maka di sini kan harus habis dibagi 8 dan 9. Ya, jadi kalau habis dibagi 72, maka di sini kan kalau ini prima relatif berarti habis bagi 8 dan 9. Nah, kalau ini bentuknya habis dibagi 9 misalkan atau bagi 8, nah, maka dikatakan di sini kan kalau tadi kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Berarti kan 3 digit terakhir, 7, 9, B itu harus habis dibagi 8. Jadi ini dituliskan 2 pangkat 3 tadi. Nah, berarti kan orientasi situ. Nah, berarti kan agar 7 plus 790 plus B, ya ini kan hanya bentuk penulisan dalam bentuk apa itu? Kalau puluhan, satuan, ribuan, ya bilangan ini ya. Apa itu kalau di SD itu? Namanya lupa ya. Namanya masih ingat? Enggak ingat. Apa? Jadi kalau ada ratusan, ada puluhan, ada satuan, itu namanya? Lupa, Pak. Oh, lupa. Udah lama dari SD ya. Jadi nanti kalau ini dituliskan ini artinya kan 790 plus B habis dibagi 8, maka B itu haruslah ini 2. Nah, itu hanya kan sudah satu bentuk khusus karena menuliskan ini. Nah, kemudian karena ini habis dibagi 9, maka kan orientasi kita lihat dulu ya. Ketika habis dibagi 3, maka dijumlahkan bilangannya. Nah, itu nanti tolong kronologisnya itu bisa Anda kaji, sehingga di sini kan kalau A plus 6 plus 7 plus 9 plus 2 itu habis dibagi 9.
maka dipenuhi jika A-nya 3. Itu kan artinya ada karakteristik dari bilangan, misalkan apakah 73 itu habis dibagi 3, nah Anda kan hanya melihat 7 ditambah 3 itu 10, 10 tidak habis dibagi 3. Nah itu berarti kan sebenarnya menggunakan teorema sisanya itu. Ya, jadi maka dikatakan ini satu proses melakukan perhitungan, tetapi di situ sebenarnya kan kita menggunakan sifat keterbagian itu. Gitu ya. Nah, kalau ini kan berarti sudah mengkaitkan dua. Kalau tadi kan kita menggunakan satu-satu secara berurutan. Nah, ini berikutnya mungkin bentuk yang kita tuliskan ini tulisannya banyak yang salah. Ya. Sebenarnya nanti ini P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3, dan seterusnya. Ya, ini sorry salah tulis. Ini garing ya. Kalau copy paste itu bentuknya jadi ini. Ini sehingga D habis membagi A ini. Kalau kotak itu nanti Anda terjemahkan itu. Kemudian nanti kalau tulisan ini, jadi kalau FPB kadang KPK, jadi FPB itu kan faktor persekutuan terbesar ya. Ini kalau di bukunya yang Anda lihat itu kadang-kadang di dalam buku itu dituliskan GED ya, GED ya. Kemudian ini yang ini LIM ya. Jadi grades itu yang terbesar, kemudian nanti yang D-nya itu division, pembagi di situ ya, atau divisor ya. Kemudian kalau KPK itu orientasinya di situ kan berarti terkecil, jadi list di situ ya. Jadi, maka dituliskan GED di sini LIM. Nah, itu kalau nanti Anda melihat itu. Nah, ini beberapa bentuk yang mungkin barangkali. Halo? Oh, enggak ada suara. Tapi pikir tadi ada suara. Nah, ini mungkin ada beberapa bentuk yang kalau kita kaitkan dengan bentuk itu, maka sebenarnya kita juga melakukan itu. Nah, ini saya tidak menjelaskan banyak di situ, hanya mengkopikan materi-materi itu. Cuma ini nanti ada mutlak A, mutlak B ya. Jadi itu. Nah, ini yang sering kali, cuma nanti kalau kita bicara di sekolah menengah ya, jadi KPK dan EPB, jadi nanti kan kita bicara faktor bilangan, maka sebenarnya nanti kalau kita bicara itu mesti faktor positif ya. Jadi sehingga nanti orientasi yang dibangun itu kan kenapa ketika kita menentukan faktor persekutuan terbesar itu yang selalu yang diambil bilangan positif. Sedangkan kalau kita bicara faktornya misalkan 2 atau 4 ya. 4 itu kan bisa dituliskan negatif 2 kali negatif 2, itu kan 4. Apakah negatif 2 itu bukan faktor dari 4? Nah, itu kan berarti nanti ada hal yang memang harus dilihat pendefinisiannya. Maka di dalam matematik itu memang kita tidak bisa terlepas dari definisi yang digunakan di dalam membangun itu. Kalau misalkan nanti kan kayak misalkan bilangan katakanlah di situ kan ini ya. Jadi kalau kita bicara triple Pythagoras misalkan. Nah, kalau kita bicara sebarang bilangan yang memenuhi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka akan menjadi banyak karena kalau itu bilangan real. Maka dibatasi. Nah, di satu pertama bilangan bulat ya. Bilangan bulat yang bagaimana? Nah, kadang-kadang langsung menunjuk pada bilangan asli ya. Jadi orientasi itu kan bisa dibangun karena panjang sisi itu selalu positif. Kemudian yang kedua yang kita pilih adalah bilangan bulat ya. Itu sehingga kadang dituliskan triple Pythagoras itu kita mendefinisikan dengan bentuk misalkan bilangan asli yang memenuhi itu ya. Nah, ini orientasi yang kita lihat. Jadi di sini mungkin kalau kita lihat soalnya juga matematis banget, tidak ada kontekstualnya. KPK dan EPB dari 4 bilangan berbeda adalah 7, 2, dan 6. Tentukan N yang memenuhi. Jadi 18, 24, 18N, dan
72 itu adalah 72 dan 6. Nah, ini berarti kan kalau kita bicara KPK itu bilangan tertingginya itu kan 72. Nah, berarti 18N itu juga tidak mungkin kalau kita tuliskan lebih dari ini ya. Jadi kelipatan nanti persekutuan terkecil. Ya, jadi artinya kan tidak boleh langsung nanti dia keluar dari ini, mesti ada yang di dalam itu. Maka itu yang harus dilihat di dalam batasan itu di dalam melakukan. Nah, ini kan artinya gini, di dalam satu proses, pertama mungkin kalau orang tidak memiliki rumus, kan tetap bisa melakukan pemecahan masalah ini. Itu namanya soal itu bisa dilakukan sebuah penalaran. Ya, jadi artinya soal yang bisa dinalar itu mungkin dengan konsep-konsep prasyarat yang dipenuhi, maka sebenarnya orang bisa melakukan itu. Tetapi dengan adanya rumus itu mungkin barangkali memberikan langkah itu semakin efektif dan efisien. Ya, jadi perbedaannya mungkin bisa dilakukan dalam bentuk seperti itu. Nah, itu kalau soalnya dalam arti kan kontekstual. Nah, berarti kan artinya soal dibuat itu berarti dibayangkan bahwa fakta yang diperlukan seseorang di dalam menyelesaikan itu terpenuhi atau prasyaratnya terpenuhi. Kalau tidak ya artinya ya sama saja nggak akan bisa. Nah, KPK dari ini 72. 72 itu 2/3 kali 3/2. Nah, FEB-nya 6. 6 itu 2 kali 3. Nah, pertama kalau misalkan ini ada bentuk 18 ya, 18 itu 2/A kali 3/B. Ya. Kemudian 24, 2/C, 3/D. Nah, berarti kan bisa dibentuk itu. 18N, 2/1 misalkan 3/2 kali N. Nah, ini kan artinya nanti bisa dituliskan bentuknya adalah ini. Nah, kalau kita tuliskan maksimum dari A, C, E, G. Jadi A, C, E, G. Ini yang dua ini. A, C, kemudian E, G. Itu artinya kan kalau kita lihat di situ ya. Jadi lihat di situ kan maksimumnya 3. Kemudian BDFH itu maksimumnya 2. Ini yang kita lihat itu yang atas ini. Sehingga di sini kan bahwa oh minimumnya ACEG itu 1, minimumnya ini juga 1. Kalau A1 diambil yang minimumnya, C3 dan G3, maka E itu kan bisa 1, 2, atau 3. Kalau B-nya 2, D1, H2, maka F-nya itu 1, 2. Nah, berarti di sini kan orang menuliskan kalau F itu minimum 2, maka F-nya kita ambil 2. Nah, berarti kita dapatkan 18N itu sama dengan 2 kali 3/2 kali N. Nah, ini kan berarti kita mendapatkan satu bentuk ini. Nah, berarti kan artinya kalau E1 maka N1 didapat 18. Kalau E2, N2 maka kita dapatkan 36. E3 maka di sini N4 maka kita dapatkan 22. Nah, ini artinya kemungkinan yang didapat itu karena bilangannya harus berbeda, maka kita dapatkan 36. Nah, itu berarti kan memilih di antara yang memenuhi. Nah, berarti artinya kan di sini sebenarnya di dalam satu soal yang dikerjakan itu, berarti kan artinya ketika soal itu dibangun dalam bentuk satu penalaran, maka di situ kan ketika didapatkan hasilnya itu tidak langsung ketemu, ya, tetapi dipilih ada persyaratan yang kira-kira memenuhi itu yang mana. Itu berarti kan artinya membangun soal itu memerinci, itu berarti menganalisis. Kemudian mengevaluasi itu termasuk sebenarnya sudah memasukkan prasyarat tadi, mana yang berlaku dan mana yang tidak. Kadang juga harus dikembalikan kepada persoalan sehingga mana yang memenuhi. Ya, jadi itu. Sehingga nanti baru membuat satu simpulan. Ya, itu berarti kan artinya soal-soal yang kategori dibangun itu bentuknya seperti itu. Nah, jadi
inilah yang mungkin barangkali berpikir HOTS itu harusnya ketika analisis, evaluasi, dan create ya. Jadi itu kan membangunnya seperti itu. Oke, itu beberapa bentuk. Kalau ini mungkin sudah sering ya. Jadi sudah sering itu dalam arti ini aja. Kalau ini kan, ini sama kayak tadi ya. Yang salah ini tadi ya. M itu P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, dan seterusnya itu. Nah, di sini sebenarnya nanti ketika M itu ini, tulisannya yang benar itu ini. Ya. Untuk bilangan asli M, P1, P2, sampai Pn itu semuanya adalah bilangan prima, maka dipenuhi faktor positif dari M itu ini. Ya, mungkin barangkali hal yang bentuk seperti ini ketika di kuliah kadang tidak diberikan secara pure di situ, tetapi mungkin barangkali ketika kita kenali sifat yang ada itu, maka orang boleh melakukan satu proses pembuatan simpulan. Jadi kadang kita belajar sifat tentang distributif, tetapi di dalam satu penerapan kadang kita tidak menggunakan itu. Nah, ini kan lebih cenderung pada penerapannya. Satu proses yang mungkin barangkali dilihat di sini, bilangan 2004, ya, nanti kalau dibuat soal biasanya bilangan 2020, ya, jadi orang membuat soal itu sesuai dengan tahun yang ada. Memiliki faktor selain 1 dan 2004 sendiri sebanyak berapa. Jadi berapa faktor positif selain 1 dan 2004. Berarti kita melihat faktor-faktor yang lain tadi. Nah, berarti kan artinya penggunaan tadi boleh dilakukan dengan caranya, tidak harus ini. Tetapi saya pikir bisa dinalar dengan bentuk itu ya. Nanti kan 2004, 2 pangkat 5, 501. 2004, 2 pangkat 2, 3, 167. Dan 167 bilangan prima. Nah, ini nanti kan saudara bisa melihat, maka banyaknya faktor positif dari 2004, termasuk 1 dan 2004, maka akan kita mengenalnya ini tadi. Nah, itu berarti kan, kita dapatkan 2 plus 1, 1 plus 1, dan 1 plus 1. Ini yang kita lihat itu eksponennya. 12. Makanya kita katakan, kalau gitu adalah 10. 10 itu yang mana? Ini. Ya, jadi artinya kan di situ, di dalam membangun satu pemecahan itu, maka ketika kita menggunakan di sini adalah faktorisasi prima, maka yang kita lihat itu eksponennya. Jadi eksponen itu kan menunjukkan kemungkinan ini banyaknya. Ya, jadi artinya kan di sini 2, 2, karena 2 pangkat ini. Berarti kan ada 2, kemudian ada 4, 2 pangkat 2 itu 4. Berarti include di situ. Sehingga nanti kan ketika kita melihat itu kan mesti ada 2, ada 4. Ya. Kemudian kelipatan di situ kan menunjukkan 2 dan 3, 6, dan seterusnya. Ya, jadi artinya kan faktor itu mesti dibangun dari kombinasi ini. Ya, jadi kalau orang bicara di diskrit, maka sebenarnya kan dia bisa membentuk berapa banyak kombinasi yang bisa dibangun dari ini. Itu bisa saja nanti mengkaitkan dengan ini. Yaitu artinya kan bagaimana kita menyelesaikan itu, kadang ini murni dengan menggunakan sifat ini, tetapi kadang kita membangun itu boleh menggunakan penalaran kita. Jadi makanya di situ kan kita bisa membentuk faktor itu kan berarti mengalihkan dengan beberapa kemungkinan yang menghasilkan ini 2004. Gitu ya. Nah, ini kayaknya kalau di teori bilangan di bagian akhir ya, di bagian akhir. Dan soal kongruensi ini apa ya istilahnya itu sering masuk kemana-mana sebenarnya. Jadi di diskrit itu kadang masuk, cuma di dalam bentuk penerapannya memang kadang berbeda-beda ya. Jadi artinya tergantung kebutuhan. Mungkin kalau di diskrit lebih banyak pada persamaan bentuk kongruensi. Nah, di sini sebenarnya kan kita menggunakan teori pembagian juga ya. N sama dengan PQ plus R itu kan artinya kan ketika dibagi P
itu hasil baginya Q dan sisanya R, atau dibagi Q, hasil baginya P dan sisanya R. Ini kan menggunakan sisa. Sehingga kalau orang menuliskan itu kan, oh N itu kongruensi R modulo P. Jadi artinya kan di situ ketika dibagi dengan P itu memiliki sisa R. Nah, ini berarti kan artinya yang kita kenalkan itu kan bilangan sisa. Ya, jadi orientasi di dalam membangun itu makanya kan gini, kadang kalau kita mengkaitkan dari mana munculnya ini, maka perlu mungkin lebih banyak belajar di sini. Ya, jadi nanti lebih mudah. Nah, sehingga 24 kongruensi 1 modulo 4. Ya. Kan sebab di sini kalau kita lihat itu 24 itu habis dibagi 4. Kalau 25 berarti sisanya 1. Negatif ya, tolong nanti diperhatikan di situ. Kalau dibagi 4 dibagi 4 itu berarti kan sebenarnya kan habis ya. Kalau misalkan ini kita tuliskan 1 yang memiliki sisa negatif 3, itu artinya kan bahwa oh kalau 1 dibagi 4 itu sebenarnya kan tidak habis, tapi di situ bukan kadang kita tuliskan Pak, kalau 1 dibagi 4 itu kan hasil baginya itu kan bisa 0 sisa 1. Nah, itu kan orientasinya kan di situ. Nah, tapi kan kita jarang menuliskan ini. Tapi menuliskan di sini kan kalau dibagi 4, nah, maka di situ kan bersisa negatif 3. Itu ya yang kita lihat di situ. Nah, ini beberapa bentuk. Ini D habis membagi M ya. Ini salah tulis. Kemudian beberapa bentuk ini saya pikir di teori bilangan sudah dibuktikan dengan baik, ya, dengan jelas. Nah, ini satu aja mungkin sebelum kita akhiri. Cuma nanti saya minta kesepakatannya dulu sebelum kita akhiri. Tentukan angka satuan dari 2007 pangkat 2009 ya. Jadi kalau saudara membaca soal ini berarti dibuat antara itu. Seringnya begitu. Solusinya ini yang kita lihat. Jadi pertama kalau kita mengambil satu bentuk ini, tentukan angka satuan dari ini. Maka sebenarnya kan gini. Ketika kita melihat angka terakhir itu 7 ya. 7 itu kan sebenarnya kan Anda sebenarnya bisa melihat dari bentuk angka yang terakhir itu ya, angka yang terakhir itu. Itu artinya kan kalau Anda melihat bisa 7 kali 7 ya, dan seterusnya. Nah, tapi apakah itu nanti menunjukkan ini penambahan di depannya di situ? Itu kan artinya kan nanti kita mengkaitkan dengan digitnya di situ. Nah, yang kita lihat nanti kan sama bentuknya. Kalau dibagi ini, berarti kan sama saja dibagi dengan 10. Berarti 2007 pangkat ini sama dengan 200 kali 10. Ya, ini kan 2000 plus 7. Ya, ini kan berarti kan kalau dibagi 10, hasil baginya ini sisanya 7. Nah, berarti kan sebenarnya kan kalau kita mengatakan 2007, itu berarti 7 pangkat 2009, sisanya ini, jadi modulo 10, menggunakan sifat yang tadi ini. Ya, jadi kalau kita tuliskan M plus B pangkat K itu. Ya, jadi kita langsung menggunakan sifat itu. Nah, kemudian kalau kita tuliskan 2007 pangkat 2009, ini kita jadikan ini. 7 pangkat 4, 502, 7 pangkat 1. Nah, berarti artinya di sini kan kalau kita lihat bentuknya jadi 240 kali 10 ditambah 1. Nah, berarti kan ini kalikan 7 pangkat 1 modulo 10. Ini kan yang ini kita mengubah ini saja. Nah, berarti nanti yang kita lihat itu bentuknya di sini 1 pangkat 502 kali ini, ya ini menggunakan sifat 10. Jadi kita hanya menggunakan sifat ini. Ya. Jadi kalau ini kali ini, itu kan ini kali ini. Ya, berarti sebenarnya yang kita gunakan hanya itu. Nah, berarti menggunakan sifat 10. Nah, berarti kalau ini kita katakan 7 modulo 10. Ya, kongruensi 7 modulo 10. Oh, berarti ini adalah 7. Nah, berarti
Kadang kalau kita melihat itu, kalau misalkan hanya pangkatnya itu 100 misalkan, maka sebenarnya kan Anda bisa melihat perulangan dari bentuk ini ya. Jadi bentuk ini kan 7 kali 7, 49, nanti kalau 49 misalkan kali 7, berarti nanti terakhir itu 3 kali 7, ya, itu 21, ya. 21 kali 7 kembali 7. Nah, itu berarti nanti kan sebenarnya kan ada bentuk perulangan itu juga bisa dibuat. Jadi, saudara mungkin bisa membuat satu bentuk cara itu menalar itu bisa melakukan itu. Maka di sini kalau soal pisah itu di dalam bentuk mengerjakan, kadang di dalam memberikan penilaian itu bisa berbeda tergantung dari argumen yang diberikan. Jadi kalau argumen yang diberikan itu menggunakan konsep-konsep yang jelas itu adalah deduktif, ya deduktif itu dalam arti kan keberlakuannya universal dan itu benar valid, maka itu nilainya lebih tinggi daripada yang mungkin hanya sekedar memberikan beberapa contoh ya pola, tapi itu juga mendapat satu simpulan yang benar. Maka di situ kan bagaimana seseorang membangun itu kan berarti kan tergantung dari sandaran yang digunakan. Jadi sandaran mana yang dipakai untuk memberikan argumen itu. Nah, itu sebenarnya kan gini, sama. Jadi dalam satu kehidupan itu kan artinya ketika Anda ditanya, kemudian Anda memberikan argumen, argumen itu kan kalau sandarannya semakin kuat, itu kan berarti kan argumen Anda semakin bagus dan valid. Tetapi ketika argumen itu tidak memiliki sandaran, walaupun seolah benar dan Anda tidak tahu sandaran itu sebenarnya ada. Nah, berarti kan dikatakan bahwa secara metakognitif itu kan agak sedikit lemah karena ada beberapa bentuk yang mungkin di luar kesadarannya. Jadi maka di situ metakognisi itu kan menjadi satu bentuk yang terpenting ketika orang sebenarnya melakukan satu pemecahan masalah atau membuat satu penalaran. Ya, oke, mungkin nanti kita tambahkan untuk beberapa persoalan terkait dengan mungkin konteksnya di dalam sekolah menengah. Dan ini kalau dikaitkan dengan olimpiade ini soal di sekolah menengah ini sering muncul. Cuma nanti kan kalau dikaitkan dengan soal-soal yang sifatnya itu adalah di sekolah menengah yang mungkin barangkali kita mengikuti kurikulum, kemudian standar minimal yang harus dicapai kadang-kadang kan tidak sampai pada bentuk ini. Sehingga nanti kan mungkin kita mengambil bentuk-bentuk yang barangkali sesuai di sana. Nah, itu sebelumnya ada pertanyaan dulu mungkin. Ini Azan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Umbarno ya. Oke. Tadi dari pembahasan soal tentang apa tadi? Sifat keterbagian tadi dituliskan 8 dan 9 itu relatif prima. Saya mau tanya bilangan yang dikatakan relatif prima itu punya sifat yang bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oh ya. Gini, sebenarnya kalau dituliskan terkait dengan relatif prima itu sebenarnya kan kalau dulu mungkin sering diterjemahkan itu adalah koprim itu ya. Di situ adalah prima relatif di situ. Sebenarnya gini, kalau dikaitkan dengan bilangan yang relatif prima, sebenarnya prima relatif itu sebenarnya kalau diterjemahkan itu sebenarnya orientasinya di situ. Nah sebenarnya yang seperti apa ya sebenarnya kan gini, nanti kan ketika kita melihat katakanlah misalkan ada 6 dan 8, apakah relatif prima? Di situ kan tidak. Karena di situ yang kita lihat itu kan ketika 8 dan 6 itu kan ada faktornya yang terbesar FPB-nya itu. Ya. Itu kan kalau kita lihat itu kan di sini 2 ya. Karena di situ kan ini apa itu 2 kali 3, 2 kali 4.
Ini kan berarti kan artinya itu yang kita katakan sebenarnya orientasinya di situ. Jadi cirinya ya FEB-nya tertinggi 1. Jadi sehingga kemarin ketika ada guru SD tanya sebenarnya FEB 1 itu boleh atau enggak? Ya, kalau kita bilang kalau ada ya ditulis gitu kan. Ya. Gitu Mas ada Oh, berarti FVB-nya 1 itu, Pak. 2 bilangan. Iya, Iya, Pak. Makasih. Oke, oke. Yang lainnya mungkin ada? Nggak ada ya. Oke, nggak ada. Dian mau tanya? Oh, enggak. Oke, ini kalau misal ditanya itu gini. Kalau misalkan gini, kemarin kan di sebelum UTS kan ada tugas 1. Ini misalkan ada tugas 2. Tapi kalau tugas 2 itu mengkonstruk, jadi kan melanjutkan tapi mungkin mengkonstruk soalnya itu kan ada dua ini tapi yang memenuhi pemecahan masalah. Itu kan pemecahan masalah itu kan artinya kan gini, mungkin konteks materinya terkait dengan materi yang kita bahas ini. Jadi bisa sifatnya di situ pure ke dalam soal-soal yang membangun penalaran tetapi matematik. Jadi bentuknya kan bisa seperti pada soal yang mungkin OSN ini, tetapi di situ di dalam membangun itu mestinya memiliki satu bentuk penalaran. Jadi penalaran itu dalam arti tidak selalu pakai rumus-rumus yang tersusun ini, tetapi kadang-kadang di situ kan ada butuh analisisnya, kemudian ada persyaratan yang masuk, kemudian ditambahkan bagaimana dia itu mengambil sifat-sifat yang memenuhi akhirnya bisa menyimpulkan itu. Atau kadang juga mungkin perlu mengkonstruk ya. Jadi kalau di dalam spasial itu kan mungkin dia membayangkan kira-kira nanti pada suku ke-100 itu bentuknya itu seperti apa. Dia bisa menambahkan suku-suku itu bentuknya seperti apa. Nah, itu kan berarti kan bangun penalaran itu. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalkan ditugaskan itu, kemudian ini kemarin juga saya agak bingung itu. Ketika nanti Anda menguji cobakan itu mungkin enggak. Tapi terbatasnya itu gini, tidak harus izin sekolah sebenarnya. Tapi Anda memiliki anak-anak yang mungkin barangkali bisa dihubungi dan bisa membantu. Kira-kira ada enggak? Kalau enggak nanti saya ganti tugasnya. SMP atau SMA, Pak? Ya, artinya gini, saya konstruksinya terserah itu dalam arti soal-soal ini kalau misalkan memang bentuknya ini Anda lebih mudah untuk membangun untuk anak SMP ya Anda boleh. Jadi kan gini, oh Pak saya itu bisanya untuk anak SMP, ya berarti kan nanti soal yang dikembangkan itu kan disesuaikan untuk anak SMP. Tapi komponen pemecahan masalah itu kan nanti tetap dipenuhi. Tapi kalau misalkan saya lebih mudah untuk anak SMA, berarti nanti kan soal itu dibangun untuk penalaran anak SMA. Kira-kira bisa nggak gitu? Bisa nggaknya dulu? Kira-kira jumlahnya berapa orang, Pak? Gini, kalau jumlah biasanya ya nggak usah banyak-banyak sih. Maksimal 5 aja nggak apa-apa. Jadi 3-5. Mungkin nggak gitu loh maksudnya. Kalau ini Pak, mungkin kalau yang SMP saya nggak sanggup Pak. Kalau yang SMA itu kan kemarin PPL itu sih Pak. Oh gitu. Nanti sifatnya kelompok aja kok, nggak apa ya, nggak mandiri. Jadi mungkin bentuknya sama kelompok kayak kemarin, jadi kan lebih fleksibel. Yang penting nanti di dalam menganalisis itu bareng-bareng. Kalau kelompok mungkin bisa Pak. Kalau kelompok bisa. Kelompoknya seperti kemarin atau berubah?
seperti kemarin juga tidak apa-apa, Pak. Berubah juga tidak apa-apa. Bebas, Pak. Bebas, Pak. Oh gitu. Bebas aja, Pak. Ya udah gini aja ya. Nanti ini materi saya kirimkan, kemudian nanti tugasnya saya rancang dulu. Tapi nanti kalau misalkan di dalam rancangan itu ada sesuatu yang mungkin perlu didiskusikan, perlu disederhanakan karena kondisi, nanti bisa disampaikan dulu sehingga nanti ketika sudah disepakati ya berarti kan berjalan sesuai dengan kesepakatan itu. Gitu ya? Iya, Pak. Boleh. Ya, oke. Kalau gitu, terima kasih untuk hari ini. Mungkin ini ya, jadi artinya nanti saya rancang, kemudian nanti saya kirimkan, tapi materinya mungkin hari ini bisa saya kirimkan dulu. Kalau tugas mungkin rancangannya saya berikan setidaknya paling lambat Senin sudah saya sampaikan di grup WA. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.